Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Para ahli hukum tata negara menyoroti usulan 3 ketua umum partai politik PKB, PAN, dan Golkar untuk menunda pemilu 2024. Secara prosedur legal formal, perubahan Undang-Undang Dasar sulit dilakukan tanpa didahului keadaan yang mendesak. Secara substansi, perubahan konstitusi tanpa pelibatan kehendak rakyat bertentangan dengan demokrasi. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Indonesia, Yusril Iza Mahendra, menyebut upaya yang dilakukan Ketua Umum Partai Politik untuk menunda pemilu bukanlah cara yang mudah, karena harus mengubah Undang-Undang Dasar. Menurut Yusril, penundaan pemilu dengan cara mengubah undang-undang baru dapat dilakukan apabila negara berada dalam keadaan bahaya. Misalnya, perang melawan gempuran musuh, atau bencana yang tidak dapat dikendalikan oleh negara. Kalau ada perang, kata beliau, ada bencana alam yang dahsyat. Nah, saya menambahkan kalau ada perang, ada bencana alam yang dahsyat, ya, ada kerusuhan, ada pemberontakan yang berskala nasional, atau ada wabah penyakit yang tidak dapat diatasi oleh bangsa dan negara kita. Memang pemilu harus ditunda. Cuman kalau sekarang itu terjadi, dengan apa cara kita menundanya? Nggak ada jalan keluarnya oleh UUD 45. Di situ persoalannya. Lebih lanjut, Yusril mengatakan Ketua Umum PKB, PAN, dan Golkar saat ini sedang melakukan lobi-lobi politik untuk membuka pintu amandemen Undang-Undang Dasar. Karena jika upaya amandemen kandas, maka prosedur berikutnya akan lebih sulit, yakni membangun konsensus ketatanegaraan atau menunggu dekret presiden. Kalau sekiranya mereka setuju, ya apa yang sudah disepakati oleh para pemimpin politik itu tidak dengan sendirinya bisa menunda pemilu. Tetap prosedur formal, ya pengaturan dalam UUD 45 itu harus diubah, ya atau menciptakan satu konvensi ketatanegaraan yang sangat sulit untuk bisa dilaksanakan. Apalagi kalau memang benar-benar berani, ya misalnya seperti Bung Karno tahun 59 keluarkan dekret. Ya. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada, Herlambang Wiratrama, menyesalkan munculnya wacana amandemen Undang-Undang Dasar yang seolah merupakan hasil kompromi elit politik. Menurutnya, substansi atau tujuan dari perubahan konstitusi ialah terwujudnya negara hukum demokratis, bukan sekedar perubahan jadwal pemilu. Mengapa cara berpikirnya formalisme prosedur? Kenapa tidak memikirkan soal desain ketatanegaraan yang merefleksikan misalnya lebih modern, visi republik itu perlu difikirkan, ya. Jadi kalau mau mengamandemen konstitusi itu tidak sekedar karena urusan penundaan pemilu, dan bagaimana mendorong konstitusi itu lebih merefleksikan negara hukum demokratis. Sebelumnya, usulan penundaan pemilu disuarakan oleh 3 ketua umum partai politik. Penundaan pemilu dinilai sebagai langkah tepat untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Ada apa dan siapa di balik manuver para ketua umum partai politik yang tiba-tiba menyuarakan agar penyelenggara pemilu 2024 ditunda? Saya akan membahasnya bersama dengan analis politik Adi Praitno. Selamat malam, Mas Adi. Selamat malam, Sylvia. Mas Adi, dalam sepekan ada 3 ketum nih yang bergantian menyerukan wacana penundaan pemilu 2024. Apakah ada orkestrasi di balik wacana politik ini? Ya, kalau kita membaca media online hari ini secara gamblang disebutkan, misalnya ada judul yang menyatakan ada tangan kekuasaan pemerintah di balik pengusulan soal penundaan pemilu. Di situ secara detail, karena papan kemudian yang kemudian mengumumkan ada PKB, ada Golkar. Pertemuannya sangat detail. Itu artinya tentu menjadi bola liar ya, Sivilia, yang saya kira harus dihentikan segera. Dan kalau boleh berharap misalnya Presiden harus segera merespon soal penundaan pemilu 2024. Karena 3 partai yang saat ini berada di koalisi pemerintahan secara terbuka sudah mendukung itu. Dan tentu ini akan menjadi blunder politik yang cukup luar biasa, pertama ya. Yang kedua, saya membaca
Partai-partai politik ini kan berpikir seperti jalan tol. Seakan-akan kalau pemilu itu ditunda, otomatis jabatan presiden itu diperpanjang, kemudian jabatan DPR dan DPD juga otomatis diperpanjang tanpa adanya proses pemilihan umum, penyampaian visi misi dan kampanye politik. Itu kan fatal, tidak ada undang-undangnya. Artinya kalau jabatan presiden sudah berakhir, itu tidak otomatis presiden kembali dilanjutkan. Penambahan jabatan presidennya 2 tahun. Disitulah kemudian sangat potensial akan terjadi kekosongan kekuasaan politik yang berpotensi terjadinya chaos politik. Karena semua kepentingan politik itu akan berkelahi memperebutkan kekuasaan yang tidak ada pemimpinnya yang legitimate. Makanya kemudian dalam berbagai kesempatan saya mengatakan penundaan pemilu ini akan menimbulkan gejolak dan bahkan chaos yang tidak berkesudahan ya. Makanya ini yang mestinya harus dipikirkan oleh elit. Nah yang ketiga yang ingin saya katakan bahwa sebenarnya dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017 disebutkan bahwa penundaan pemilu itu bisa dilakukan. Kuncinya satu, terjadi bencana alam. Problemnya di Indonesia tidak terjadi bencana alam. Yang kedua misalnya terjadi kerusuhan massal yang menyebar di seluruh Indonesia. Problemnya di Indonesia tidak terjadi kerusuhan. Yang ketiga misalnya terjadi tindakan-tindakan dan gangguan-gangguan lainnya yang kemudian bisa kita tafsirkan misalnya Indonesia saat ini sedang krisis keuangan. Tapi kan Indonesia saat ini tidak krisis. Buktinya beberapa waktu yang lalu Indonesia pindah ke IKN, Ibu Kota Negara Baru dengan jumlah dana yang cukup fantastis. Artinya tidak ada penjelasan-penjelasan yang sebenarnya sesuai dengan prosedur baik Undang-Undang 45 ataupun Undang-Undang politik. Intinya sebetulnya Indonesia saat ini tidak memenuhi kriteria untuk menunda pemilu. Kalau begitu Mas Adi, apa alasan yang memungkinkan kalau memang betul ada keterlibatan istana dengan kata lain presiden, apa alasan yang memungkinkan presiden menghendaki penundaan pemilu 2024? Nah ini yang mestinya diklarifikasi karena media online hari ini menyebutkan ada tangan kekuasaan yang ada di dalamnya. Tentu ini kabar yang tidak baik yang mestinya harus segera diamputasi. Jangan sampai tuduhan-tuduhan informasi yang muncul hari ini di media online itu menjadi tuduhan-tuduhan yang terus menguat bahwa seakan-akan ada dukungan dan desakan dari istana misalnya untuk memperpanjang jabatan presiden. Karena satu nih, Presiden Jokowi sudah berulang kali menyatakan tolak untuk jabatan presiden 3 periode. Itu kan jelas tuh. Ini kok soal penundaan pemilu kok kemudian dikait-kaitkan dengan istana. Tentu ini kabar yang sumir yang saya kira memang harus segera diklarifikasi, Zilvia ya. Karena ini tidak bagus bagi suasana kebatinan di politik di Indonesia saat ini yang memang sedang fokus pandemi. Bahkan di berita online itu disebutkan gitu ya bahwa ini misalnya upaya-upaya penundaan pemilu satu. Pemerintahan Jokowi periode kedua itu dianggap tidak terlampau perform, tidak terlampau maksimal karena ada gangguan badai COVID selama 2 tahun. Maka sebagai gantinya kemudian diperpanjanglah misalnya masa jabatan presiden. Kan yang dibayangkan kalau pemilu ditunda, jabatan presiden itu otomatis juga akan ditambah. Itu tidak ada klausul hukumnya. Kan itu yang kemudian dikhawatirkan menjadi bola liar ya. Sampai saat ini kalau kita lihat pembicaraannya, langsung yang seakan-akan dituduh itu ada tangan-tangan kekuasaan. Di situ detail siapa menteri yang kemudian melobi ketua umum. Di situ detail ada kemudian menteri yang kemudian menginginkan siapa yang harus ngomong pertama kali soal ya pengusulan penundaan pemilu ini. Saya nggak mau nyebut merek gitu ya. Saya khawatir dianggap membabi buta. Tapi yang jelas itu detail dan sudah menjadi konsumsi publik. Sebaiknya nama-nama yang disebut memang segera bersikap ya, segera mengeluarkan pernyataan agar ini tidak menjadi bola liar. Kalau 3 ketum sudah bersuara, kalau menurut Anda Mas Adi, apakah parpol lain juga akan sepakat dengan usul penundaan pemilu ini? Apakah akan semakin banyak parpol yang sepakat? Kalau melihat kecenderungannya, sepertinya partai-partai politik yang lain konsisten dan istiqomah menolak soal penundaan pemilu 2024. Nasdem misalnya ketua umumnya sudah bereaksi menurut saya cukup tegas gitu, bahwa ini kereta sudah jalan, nggak mungkin dihentikan lagi. Sudah jelas misalnya regenerasi kepemimpinan itu diadakan 5 tahun sekali. Janganlah berhenti kembali. PDIP juga tegas menolak. P3 sampai saat ini juga belum jelas, tapi minimal mereka sudah tidak menyuarakan penundaan sudah luar biasa. Gerindra juga tegas misalnya sikap politiknya. Ini yang kemudian kita tunggu bahwa komitmen politik, elit-elit politik di negara ini itu memang menolak untuk penundaan ini secara maksimal. Dan yang paling penting, kunci soal penundaan pemilu adalah pada partai politik yang saat ini konsisten menolak. Yang kedua, kuncinya ada di presiden. Kalau presiden bilang stop mereka yang kemudian mengusung soal penundaan pemilu,
saya kira akan selesai. Karena apapun judulnya, Golkar, kemudian PAN dan PKB adalah partai koalisional pemerintah saat ini. Artinya jangan sampai presiden yang sudah tidak mau jabatan presiden 3 periode itu dijerumuskan dengan kepentingan-kepentingan lain yang sebenarnya kita tidak pernah tahu. Yang jelas isu soal penundaan ini tidak berdiri sendiri, Zilvia. Tapi ini kemudian berkelindang dengan kepentingan-kepentingan politik yang lainnya. Oke, kita tunggu apakah Presiden akan segera mengeluarkan pernyataan terkait dengan bola liar yang bergulir mengenai penundaan pemilu. Kita akan lihat nanti seperti apa sikap dari Istana. Terima kasih Mas Adi Praitno telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.